Ada satu kejadian di depan kamar Kak Hani, tuh kayak ada suara si Bambang nih Bang. Saya intip dong, saking penasarannya kan dari lubang kamar tuh yang bekas kunci. Ngintip tuh Bang dari situ. Ternyata si Bambang ini bawa sajen itu Bang ke dalam kamar Kak Hani. Oh. Nonton TV kan, saya kan motoin TV lah iseng. Nonton TV di mana? Di kamar. Oh, di kamar. Okay. Dibikin status lah. Pas dibuka sama temen di zoom itu foto. Tuh, lu lihat deh apa kata dia. Pocong Bang. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari kos-kosan khusus Putri yang ada di daerah Kampung Melayu, Jakarta. Jadi di sana narasumber gue ini ngalamin kejadian yang gue bilang ngeri banget, yang dimana si pemilik kos-kosannya ini melakukan praktik pesugihan dan kepergok langsung ya guys ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue ada Mbak Putri. Halo Mbak. Halo, mau ceritanya tentang kos-kosan Putri, namanya Mbak Putri, mantap. Thank you Mbak ya, udah mau datang ke sini buat nyeritain ini. Ini kejadian kapan Mbak? Ya kurang lebih 2010-2011an. 2010-2011, Ya. Oh itu zaman BB. Betul. Zaman BlackBerry, Betul sekali. ya kan? Betul. Dan dulu nyari kosan dapat infonya tuh dari siapa? Kan dulu sosial media nggak segencar sekarang. Dulu jadi memang ada temen yang udah kerja duluan di Jakarta, dan terus dia nelpon saya untuk kerja bareng. Terus ternyata satu kos lah sama dia. Nah berarti ini ngekosnya pun karena kerja. Iya betul. Kenapa kok ngekos jauh rumahnya apa gimana? Iya karena kan saya dari kampung. Oke. Dari kampung. Dapat kerja di Jakarta. Dapat kerja di Jakarta. Di salah satu mall atau ITC lah gitu. Oke, jadi ngekos. Iya, betul. Dapat info dari temennya ada kos-kosan yang dekat sini ya. Kayak gitu aja ya ceritanya. Jadi akhirnya nggak bisa ngekos di situ. Dan ini kos-kosan yang gimana? Kos-kosan kan ini katanya khusus Putri. Maksudnya kos-kosan yang lulu gue apa yang kental banget nih? Ya, maksudnya saling kenal, saling sering ngobrol, sering nongkrong apa gimana? Ya kalau untuk kita yang teman-teman di dalam ya kalau udah saling kenal ya kita akrab, kadang makan bareng, masak bareng karena kan ada dapurnya di situ. Jadi satu rumah gitu loh Bang, tapi banyak kamar gitu. Nah katanya yang mergokin si pemilik kosnya ini yang melakukan praktek pesugihan ini Mbak Putri sendiri. Betul. Nice. Nanti diceritain detailnya gimana ya. Jadi siap. buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Mbak Putri ini, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri atau yang baru mampir ke Lonceng Misteri, dicek dulu udah subscribe apa belum. Kalau belum di subscribe biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke, Mbak Putri langsung kita mulai aja ceritanya. Oke, siap. Ya jadi dulu tahun kurang lebih 2010-2011an lah ditawarin kerja di salah satu ITC atau mall di daerah Jaksel kurang lebih. Dulu ditelepon lah sama temen karena ada kerjaan kan di sana, kata saya terus ntar tempat tinggal gimana nih gitu kan. Karena kan kita harus mikirin ya Bang, kalau baru pertama kali kerja gitu loh. Apalagi kalau kayak kerja di mall itu kan memang harus ngekos sendiri gitu. Teman ngasih tahu
ya udah yang penting datang aja dulu ke Jakarta, ntar gampang, ntar gue yang nyariin, kata teman gitu. Datanglah ke Jakarta, terus temen nyariin, dapatlah nih kosan Bang. Pas baru dateng itu udah mulai ngerasa nih, kok kayak nih tempat sunyi gitu, kayak udah ngerasa beda hawanya gitu. Ditambah lagi kayak tempat-tempat bangunan lama gitu lah Bang. Ya udah tuh masuk, cuman ya udahlah nggak usah mikirin macem-macem, di sini niatnya mau kerja gitu. Terus teman saya ini kan yang bawa namanya kan Yuli, kata dia, udah Put ayo kesini, dia bilang. Nggak taunya dia juga tinggal di situ. Kita sama-sama ngekos di situ. Jadi kosannya itu kan kayak satu rumah, tapi di dalam kamarnya banyak Bang. Oke. Nah, di atas ada 3 kamar, 1 kamar mandi. Di bawah ada 5 kamar, 3 kamar mandi. Oke. Tapi yang punya kosnya nggak tinggal situ ya? Enggak. Oke. Yang punya kosan justru jauh. Jadi yang tinggal di situ ada anaknya yang punya kosan, anaknya ibu kosan. Dia cowok, tapi tinggalnya di sebelah kosan. Ada rumah, rumahnya nggak terlalu besar, cuma cukup untuk dia tinggal sendiri lah. Karena kan ya dia belum menikah kan, masih sendiri. Terus masuk ke kosan itu, di atas ada 3 kamar, 1 kamar mandi, di bawah ada 5 kamar, 3 kamar mandi. Nah di atas itu cuman aku sama si Yuli ini yang nempatin. Di bawah cuman ada 1, dia namanya Kak Citra. Dia orang Palembang, udah lama di situ juga sama Yuli lah, udah duluan. Untuk kamar yang lainnya masih kosong nih Bang. Oh, berarti situ cuma 3 kamar yang diisi. Iya. Oke. Sama 1 ada penjaga kosan, namanya Bang Subur. Jadi ini kan kosan khusus perempuan kan, gitu. Tinggal di situ. Ya masih aman aja lah tadinya Bang, masih aman, masih nggak ada masalah gitu, belum ada kejadian apapun gitu. Sampai beberapa bulan di situ, baru mulai ngerasa ada beberapa keanehan mulai kejadi gitu Bang. Pas lagi pulang kerja, pulangnya malam, nyuci baju nih Bang. Nyuci baju, tiba-tiba sendal jatuh sendiri dari rak sendal. Oke. Sempet tuh kaget kan. Kena angin kali, pikir saya gitu kan, masa bisa jatuh sendiri sih gitu. Kalau kayak teman-teman yang lain kan aku nggak pernah nanya tuh ada kejadian-kejadian kayak gitu, itu juga baru pertama kali. Udah mikirnya ya udahlah nggak ada apa-apa gitu Bang. Tapi makin kesana tuh makin menjadi Bang. Lagi di kamar, tiba-tiba kayak isi di kamar mandi itu kelempar-lempar sendiri. Jadi isi rak di kamar mandi tuh yang buat tempat naruh sabun, pembersih muka, shampoo kayak gitu-gitu. Itu kelempar sendiri Bang. Aku sempet shock tuh. Kok bisa ya kelempar sendiri gitu. Pas masuk ke kamar mandi kan dicek, nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak ada kayak lubang untuk tikus dan lain-lain tuh nggak ada gitu. Tapi berantakan bener? Berantakan, semuanya berceceran di lantai gitu. Mulai takut tuh di situ Bang. Kok bisa sih kayak gini gitu. Sampai kejadian lagi berlanjut gitu. Kamarnya itu kan ngarah ke tempat jemuran kan, tempat jemuran baju. Karena di tempat depan kamar itu dia kosong, cuman untuk rak sendal, terus untuk jemuran baju. Balkon. Iya, balkon semacam atas balkon, ya betul. Terus baru kamar mandi tuh agak jauh sedikit lah dari kamar. Nah sebelah kamar saya itu kamarnya si Yuli. Karena kita di atas berdua kan, cuman si Yuli ini kan kalau pulang suka malam banget gitu. Jadi di atas suka sendirian. Itu suka ada yang nampakin Bang di jendela. Suka ada yang nampakin. Suka dilihat kan, ditengok tuh kalau pas lagi kejadian kayak gitu keluar. Takutnya ada Bang Subur kan, penjaga kosan, biasanya kan suka ngecek nih anak-anak udah pada pulang belum gitu. Itu nggak ada orang gitu. Apalagi ya di tempat situ ya cuman untuk balkon mah jemuran aja terus udah kan Bang. Lihat ke bawah juga nggak ada orang, sepi. Kayak Kak Citra juga kan kamarnya paling depan dia. Di bawah. Di deket pintu. Udah tuh mulai tuh nggak enak.
pengen deh ngomong gitu kan sama teman-teman, ada nggak sih yang kayak gini gitu, kayak jadi ngerasa nggak betah gitu Bang. Nah sampai kejadian ada teman masuklah ke kosan anak baru, ini namanya Kak Hening, dia kayak kerja di suster gitulah, cuman orangnya agak aneh. Jadi dia kayak dingin, kayak introvert lah bisa dibilang gitu loh, pendiam, jarang nyapa. Kalau kayak kita kan suka ngumpul, kayak makan bareng, masak bareng, karena kan satu rumah kan Bang. Jadi ada dapur, ada kulkas, udah tersedia lah di kosan itu gitu. Kita nggak ada pikiran apa-apa tuh sama si Kak Hani gitu. Cuman ya kadang sesekali kita ngomongin gitu loh, karena kok dia diem ya, Kak Hani nggak pernah mau ngobrol gitu. Ya udah tuh, sering kejadian yang aneh-aneh itu Bang. Akhirnya aku beraniin diri buat ngomong ke si Bang Subur nih, penjaga kosan, biar tinggal di bawah niatnya. Nah sebelum tinggal di bawah, si Yuli ini bilang, udahlah jangan dibawa dulu Put gitu kan. Kan gue juga masih di sini, lu mah suka penakut kata dia kan, orang gak ada apa-apa, kata dia begitu tuh Bang. Ya udah deh nurutin gitu kan. Terus nggak tahu kenapa si Mas Bambang, saya sih bilangnya Mas Bambang ya, yang anaknya yang punya kosan gitu. Ini tuh kalau apa-apa kayak pengen deket sama Kak Hani gitu loh. Beda gitu loh caranya gitu, kalau kayak ke kita gitu kayak beda. Terus singkat cerita si ibu kos ini Bang, ini meninggal. Dapat kabar meninggal. Nah ibu kos ini sebenarnya tuh orangnya baik banget. Bahkan kalau kayak abis jalan-jalan kemana atau abis pergi kemana, itu suka bawain oleh-oleh untuk anak-anak kosan gitu. Tiba-tiba mendadak dapat kabar meninggal. Oke. Dapat kabar meninggal, cuman kita mau ngelawat karena jauh kan tempatnya. Tinggalnya kan nggak bareng sama kita gitu, nggak deket gitu. Ya udahlah kita nggak kesana gitu. Sampai suatu kejadian tuh nggak lama saya ini main sama Kak Citra, dipanggil sama Mas Bambang lah, sini main jangan di rumah mulu, dia bilang gitu kan. Ngapain sih di rumah terus, kata dia gitu. Main deh tuh Bang ke rumahnya Mas Bambang ini. Oh, yang di sebelah tuh? Iya yang di sebelah rumah. Disuguhin lah buah-buahan sama dia gitu, kita makan lah. Nah pas habis makan buah ngerasa lengket nih tangan, ke dapur kan, Mas izin ya ke dapur pengen cuci tangan gitu. Pas nggak sengaja lewat, ada kamar dia itu pintu agak kebuka sedikit. Oke. Agak kebuka sedikit. Pas aku lihat itu ada kayak tempat sajen gitu loh Bang. Di mana? Di kamar? Iya di sebelah tempat tidurnya. Oke. Terus kayak ada dupa nyala gitu loh. Oke. Ada asapnya gitu kan. Udah tuh saya diem kan, nahan gak ngomong dulu sama Kak Citra. Pas lagi balik cuci tangan gitu, masih nahan nih. Sampai kejadian sering kalau malam itu bau bunga di kamarnya Kak Hani. Jadi yang sering bau bunga itu ya di kamarnya Kak Hani Bang. Makanya saya suka agak ketakutan sendiri ya, tapi masih belum ngomong nih sama si Yuli. Sampai kejadian si Yuli tiba-tiba dia minta keluar dari kosan, dia pindah kosan. Kenapa? Nggak ada alasannya, dia bilang nggak Put, mau pindah aja, dia bilang. Ah lu mah begitu, kenapa sih nggak ngomong, ada apaan sih? Saya gituin kan, dia bilang nggak apa-apa, gue pengen pindah aja, bosen di sini, dia bilang gitu. Lah terus gue gimana, kata saya gitu kan. Udah orang ada Kak Citra, ada Kak Hani, kata dia gitu. Lah lu kan tahu Kak Hani beda, kata saya gitu kan. Maksudnya nih orang pendiam gitu, nggak asik gitu kan. Terus karena banyak kejadian aneh juga, akhirnya si Yuli juga udah keluar dari kosan, udah pindah. Saya ngomong sama Bang Subur, Bang saya pindah aja lah di bawah, kata saya gitu kan. Di atas takut sendirian, nggak ada Yuli lagi. Bener. Ya kata saya gitu kan. Oh ya udah kalau mau pindah di bawah, kata dia gitu. Tapi sono lu depan itu ya kamarnya si Hani, kata dia gitu. Hah maksudnya? Ya seberangnya. Seberangnya kamarnya Hani. Karena kan
kamar itu yang dijejer sama Kak Hani itu ada 3. Satu di sebelah Kak Hani itu kosong, yang sebelahnya lagi itu kamar Kak Citra yang dekat pintu utama gitu, pintu masuk. Nah di depan Kak Hani itu ya kamar yang mau buat saya sama satu lagi kosong. Ada 2 kamar itu. Jadi kayak gitu model kamarnya gitu. Tapi ya karena ruang depan itu kan ruang tamu dulu kan, baru kamar yang kosong, baru kamar saya. Tapi kenanya ke Kak Hani. Sebenarnya agak takut nih Bang, karena suka bau wangi itu kan. Aduh, mana Kak Hani suka diem kayak gitu kan. Suka bau wangi. Saya nggak ngomong tuh, ya udah deh Bur, nggak apa-apa, kata saya gitu kan. Iya, lagian kan kamar yang kosong itu belum dibenerin, ada yang bocor, dia bilang gitu. Ya udah, iya, mau tuh. Saya pindah tuh Bang di situ. Tiap malam nih Bang, bener suka bau bunga di kamar Kak Hani. Dari kamarnya Kak Hani? Iya. Kecium memang? Kecium. Kadang tuh bau wangi kayak melati, bau pandan. Parfum kali? Bukan ya? Enggak Bang, kayaknya deh ya kalau parfum gitu loh. Terus kadang juga kayak bunga apa sih itu yang ciri khas itu warna hijau apa itu loh, kantil apa, apalah sejenis kayak gitu tuh menyengat banget gitu. Tadi saya pengen ngomong sama teman-teman yang lain kan, kayak Kak Citra gitu, apalagi yang udah lama juga di situ ya. Bau wangi nggak ya, ikutan kecium nggak ya Kak Citra gitu. Sampai akhirnya saya berani diri nih ngomong sama Kak Citra kan, Kak, suka kecium bau wangi nggak sih Kak? Saya gituin kan di depan kamar Kak Hani. Terus kata dia, iya deh bener, kata dia gitu. Ternyata dia sempet nyium juga. Wangi apa Kak? Kata saya gitu. Kalau Kakak sih wangi melati deh, kata dia gitu. Tapi sekali doang sih, kata dia. Masa sih Kak? Aku banyak banget Kak kejadian aneh loh, kata saya gitu kan. Dulu waktu di atas ada aja yang jatuh lah, yang ngintip lah, kata saya gitu kan. Ini sekarang di bawah kamar Kak Hani suka wangi. Lu seriusan dek, kata dia gitu. Kok lu gak pernah ngomong, kata dia. Ya gimana mau ngomong, orang aku aja takut. Ntar malah kakak mikir yang aneh-aneh lagi, gak percaya, kata saya gitu. Enggak lah dek, kakak juga, cuman ya itu sekali doang, kata dia gitu. Sampai akhirnya ada yang ngekos baru lagi Bang. Ngekos baru lagi, dia kerja di salah satu bakso ternama juga lah. Dia ngekos di situ, tapi karena tempat itu bocor, akhirnya kan mau nggak mau harus direnov dulu kan. Karena ini anak nggak mau kalau di atas. Dia bilang karena sepi kan, nggak ada yang nempatin di atas. Takut juga dia. Iya, dia bilang nggak mau lah Bang di atas, soalnya cowok aku juga kadang suka antar jemput, ribet, kata dia gitu. Takut kadang pengen mampir sebentar, kata dia, minta dibawa aja. Ya udah, akhirnya si subur ini ngomong lah sama si Bambang. Bang gimana tuh, kata dia, Mas minta di bawah, katanya ada yang mau ngekos, tapi harus dibenerin, orang yang di atas bocor, kata dia. Akhirnya benerin tuh Bang, direnov, nggak ada masalah. Nih temen ngekos lah di situ akhirnya di kamar bawah. Dia umurnya lebih muda daripada saya. Di sebelah mana dia? Kamar di sebelah aku persis. Di sebelah iya, Mbak Putri sebelah, persis ya? Iya persis. Sampai akhirnya kita akrab sama si, ini dia namanya Melan. Sampai kita akrab sama si Melan. Terus pas kebetulan banget aku mau pergi tuh Bang, inget banget malam minggu. Mau pergi, baru nyampe tempat tiba-tiba ditelepon sama si Melan. Dia bilang, Kak cepetan pulang Kak, kata dia. Kenapa sih dia, aku baru nyampe, kakak baru nyampe. Aku kayak mau kesurupan Kak, kata dia. Kata aku, ada-ada aja masa kamu kesurupan sih? Kata saya bilang gitu kan. Nih anak memang dia sempet cerita dia suka gampang kayak kemasukan orangnya Bang. Terus ya udah kata saya, aduh ya udah deh, kebetulan waktu malam minggu lagi sama pacar nih saya gitu kan. Ayo yang kita balik deh. Si Melan masa mau kesurupan, kata saya gitu. Baliklah Bang. Balik bener aja, muka dia tuh udah aneh Bang. Muka kesurupan itu kayak kosong, terus kayak serem gitu loh. Lihat tatapannya tuh aja kayak serem gitu. Malah nih anak minta ditemenin tidur gitu. Kak, tolonglah udah kakak tidur di sini aja Kak. Aku takut banget. Saya nanya dong, emang tadi ngapain dek? Tadi tuh kayak ada yang lewat Kak, sumpah, kata dia gitu kan. Dia nggak tahu bayangan kayak putih kayak lewat. Terus tiba-tiba telinga aku tuh ngerasa kayak panas banget Kak. Kayak udah ngerasa aku pengen ketawa-ketawa sendiri. Ngelihat di kaca aku udah aneh, kata dia.
Aku berusaha buat istighfar Kak sekuat mungkin, kata dia gitu. Udah aja aku langsung telepon kakak biar kakak bisa pulang, kata dia. Ya udahlah dek, udah ambil wudhu. Terus dia minta ditemenin tidur. Tidurlah bareng sama dia tuh bang, walaupun hatinya takut banget ya. Pengen buru-buru pagi gitu, takut dia ntar kenapa-napa gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai pagi nggak ada masalah tuh bang. Sampai singkat cerita si Bambang deket lah sama Kak Hani ini bang. Deket sama Kak Hani, sering di kamar itu. Jadi suka kadang ketawa-ketawa lah mereka berdua lah gitu kan. Nah mulai tuh saya ngerasa greget kan. Kok bisa-bisanya nih Kak Hani deket sama si Bambang. Sementara ini kos putri gitu kan. Dan si Kak Hani ini kan orangnya kan kayak introvert ya. Kok bisa sama Bambang, maksudnya ketawa-ketawa segala macem gitu loh. Akhirnya Kak Citra juga kan ngerasa kesel kan. Wah gak bisa didiemin harusnya nih dek gitu kan. Kok bisa-bisanya nih Bambang begini gitu kan. Harusnya Subur kan negor gitu. Iya. Tapi ini enggak, yang jaga kosan tuh kayak cuek. Kayak belaga gak tahu gitu loh bang. Ya gimana yang punya kosan? Nah iya mungkin ya. Cuman kan kayak gak adil banget gitu. Kalau kita bawa cowok gitu kayak yang udah malam nih, jam berapa nih kan gitu. Digituin sama si Subur. Kalau ini kan mentang-mentang dia yang punya kosan masuk ke kamar cewek seenaknya. Karena kan di kamar Kak Hani kan gitu. Sampai singkat cerita lagi bang, kejadian pas lagi ke kamar mandi malam-malam itu ada kayak janin. Hah? Aku ngeliat kayak ada janin. Janin? Iya. Di mana? Dia di kayak lubang air yang kamar mandi. Iya, lubang saluran itu kan. Aku ambil kan, aku taruh di tangan. Sampai aku tuh ngerasa merinding, ngerasa takut. Ini beneran apa enggak sih? Maksudnya gitu loh. Aduh, dengan rasa takut aku bismillah. Udahlah, bismillah, aku nggak tahu ini apa. Tadinya mikirnya gitu kan, udah langsung masukin ke lubang itu kan. Langsung masuk buru-buru ke kamar. Langsung aku searching tuh bang di internet gitu loh. Pengen tahu mastiin ini bener bentuk bayi nggak gitu. Bener bang, bentuk bayi itu. Kayak janin umur. Oke. Gitu. Dari penemuan si kayak bentuk janin ini sampai si Kak Hani itu tinggal di kosan, berapa bulan? Berapa bulan setelah Kak Hani tinggal? Ya pokoknya kurang lebih udah ada di situ 6 bulanan lah. Udah 6 bulanan Iya. Kak Hani tinggal situ ya? Iya. Oke. Kurang lebih. Dengan kejadian sering bau wangi apa. Memang sebelum ada janin itu bang sempet kayak ada suara teriakan kenceng di kamar Kak Hani. Oh. Kayak suara teriakan kenceng gitu. Cuman kan karena saya nggak deket sama Kak Hani ini, jadi kayak yang udahlah gitu. Kayak males gitu loh bang, dia aja nggak deket sama kita, ditegur aja kadang kayak nggak mau gitu loh. Gitu? Iya, ditegur tuh kayak cuek gitu loh. Kayak Kak, siapa lu? Gitu. Iya, kayak gitu loh. Terus besokannya yang pas habis kejadian janin itu, Kak Hani mukanya pucet bang. Pucet banget dia mukanya. Kayak orang gak sehat lah gitu. Nah aku sempet tuh ngomong kan sama Kak Citra, Kak, aku mergokin Kak Hani kok mukanya pucet Kak, kata aku gitu. Cuman saya gak cerita soal janin itu bang, belum berani. Aku cuma cerita yang soal Kak Hani lewat pucet itu. Terus kata Kak Citra, masa sih? Kenapa dia? Gak tahu Kak, cuman kemarinan sempet denger kayak ada suara teriakan nih di kamar. Wah aneh-aneh aja emang itu, kata si Kak Citra kan. Terus udah habis kejadian itu bang, gak lama nonton TV kan saya kan. Motoin TV lah iseng. Nonton TV di mana? Di kamar. Oh di kamar. Okay. Dibikin status lah, zaman-zaman BB masih alay. Oh iya. Masih alay. BBM status tuh ya? Masih alay. Berangkat ke kerjaan, pas mau pulang kerja, itu posisi pulang jam 10 apa setengah 10 malam lah. Mau pulang dicegat sama temen nih sebelah toko. Dia bilang, Put, mana deh HP lu, kata dia. Kenapa sih bang? Udah lihat foto yang semalam lu jadiin status tuh yang TV, kata dia gitu. Masih ada nggak? Kata dia. Masih, kenapa sih? Ada setannya ya. Sempet iseng nih ngomong begitu gitu loh bang saya. Pas dibuka sama temen di Zoom itu foto. Tuh, lu lihat deh apa, kata dia. Pocong bang. Oh. Bang ini pocong. Saya bilang gitu kan.
Kata temen, iya, lu nggak tahu, lu kan yang bikin status, kata dia. Demi Allah bang, aku nggak tahu kalau ada gambar itu. Gue tuh cuman pengen bikin status moto-foto itu gue karena suka sama tuh film gitu kan. Ya udah, nggak kepikiran ada nih foto gitu loh, dia ke foto gitu bang. Masih ada fotonya? Masih ada, karena sempat saya dokumentasiin ke Facebook dulu. Oke. Dan komentar semua yang di Facebook pun sama bahwa itu memang betul pocong. Itu mukanya bang, satu hancur, kedua itu mukanya kayak galak bang. Kayak marah gitu, kayak penuh amarah intinya. Sampai akhirnya saya telepon kan ke dulu almarhum bapak saya masih hidup. Saya telepon tuh waktu dulu, Pak banyak kejadian aneh nih, saya bilang gitu kan, di kosan ini. Kenapa gitu kan. Dan almarhum bokap itu kan lumayan agak pinter lah mengenai hal-hal kayak gitu loh bang. Aneh kenapa? Pokoknya di sini kayak angker. Kayak banyak kejadian-kejadian mistis yang gak jelas, kata saya gitu. Ditambah, Pak, yang punya kosan ini anaknya. Kemarin di kamar lihat kayak ada dupa, ada sesajen. Kok bisa begitu? Kata almarhum bapak tuh. Harus diselidikin lah, ada yang gak beres itu. Langsung begitu tuh almarhum bapak tuh bang. Terus Pak, anehnya lagi Pak, sempet aku moto TV, ternyata kena nih ada pocong. Coba kirimin gambarnya, kirimin ke adik kamu gitu, kirimin. Terus benar kata bokap, ini foto nih dilihat pocongnya kayak penuh amarah banget ini, kata dia gitu kan. Makanya Pak harus gimana ini, sempet tuh bang, saya ketakutan kan gara-gara itu. Pengen tidur di kamar takut, tapi nggak tidur ya mau tidur di mana gitu ya. Si Yuli juga udah pindah dari kosan gitu. Terus sampai akhirnya kata bokap kan, udah kamu itu aja, banyakin sholat katanya gitu. Terus harus banyak cari tahu deh, diem-diem. Ini ada yang nggak beres, harus diselesain kata dia gitu. Kamu pasti bisa nanti, akan ketemu jawabannya. Nah biasanya tuh almarhum bapak nih kalau udah ngomong begitu, dia udah tahu sesuatu tuh bang gitu kan. Saya ikutin tuh kemauannya bapak kan. Sampai akhirnya ada satu kejadian di depan kamar Kahani. Tuh kayak ada suara si Bambang nih bang. Saya intip dong, saking penasarannya kan. Dari lubang kamar tuh yang bekas kunci. Kebetulan kamar saya kan lubangnya agak ngemplong kan. Beda gitu namanya. Di situ kayak model kosan lama, gimana sih bang gitu. Ngintip tuh bang dari situ. Ternyata si Bambang ini bawa sajen itu bang ke dalam kamar Kahani. Oh. Masuk bawa sesajen itu ke kamar Kahani. Sampai saya mikir, wah ini bener ada yang gak beres. Dalam hati saya udah kayaknya nih kapan waktunya harus difoto atau cari bukti lagi nih buat nanti diceritain ke yang jaga kosan sama Kak Citra nih. Biar kita bisa ngobrol ibaratnya gitu loh bang. Takutnya ada yang gak beres gitu. Apalagi dengan ibu kosan yang tiba-tiba meninggal, gak ada kabar sakit gitu kan. Terus Kahani juga pucet, nemuin lagi kayak janin gitu kan di kamar mandi. Akhirnya saya kepikiran tuh gimana caranya nanti di hari yang sama, itu kebetulan tuh malam Jumat bang. Ingat banget itu malam Jumat. Pas dilihat dia bawa kayak gitu, saya kepikiran, wah kayaknya malam Jumat harus nyiapin nih bangku atau apa di kamar, terus foto dia tuh dari atas. Karena dari atas kan ada lubang yang kecil kan bang. Yang ventilasi ya? Betul. Akhirnya saya sempat ngomong tuh sama Kak Citra soal foto itu doang tuh pas ngomong. Belum ceritain yang soal si Bambang ini. Karena pikir saya kalau ngomong pun percuma kalau belum ada bukti gitu kan. Iya benar. Sampai kejadian tepat di hari malam Jumat itu lagi bang, bener aja pas malam, tengah malam ada suara berisik lagi, itu suara si Bambang dari kamar Kahani. Jam berapa? Itu kurang lebih jam 1 malam. Oke. Karena kan itu udah jam-jam kita udah pada istirahat kan gitu. Itu akhirnya saya siapin bangku, naik nekat bang, tangan gemeter.
udah gemeter banget, pengen motoin, takutnya walaupun itu lubang kecil, takutnya si Bambang nengok kan lihat masalah gitu, saya yang takut. Emang suara berisiknya sih kayak gimana? Sampai penasaran mau ngeliat tuh apa yang didengar? Kayak dia tuh kayak ada baca-baca sesuatu gitu loh Bang, kayak mantra kayak gitu-gitu loh. Kedengeran dari kamar. Nah, satu kayak kedengeran kayak nggak jelas, tapi nyengat baunya juga. Oh, mau ngintip tuh akhirnya. Nah, akhirnya penasaran kan saya. Bener saya foto dari atas, tangan gemeter, terus ditambah takut ketahuan kan. Apalagi cuma pakai bangku plastik tuh naik. Udah bener. Kelihatan tuh fotonya tuh Bang, pas saya udah moto, pas lihat bener si Bambang masuk ke kamar si Kahani ini bawa sesajen itu. Dia modelnya bulat gitulah, dia bawa ke kamar Kahani. Akhirnya saya beraniin diri, kirim lagi kan ke bapak saya gitu, Pak, nih fotonya, buktinya, saya gituin kan. Akhirnya bapak bilang, Bang, ini kayaknya ada yang gak beresnya itu, jangan-jangan ada pesugihan nih sama kosan itu gitu kan. Kayaknya janin itu bisa jadi tumbal itu. Gitu loh. Biasanya bapak tuh kalau ngomong kayak gitu nyata Bang orangnya. Dari jarak jauh aja suka bener gitu. Udah deh, akhirnya beraniin diri. Ngomonglah sama si Kak Citra saya. Kak, aku pengen ngomong, kata saya gitu kan. Apaan sih lu, Dek? Dari semenjak banyak kejadian aneh Kak, nih lu mau lihat nggak Kak? Liatin lah foto itu Bang, yang saya foto, kata Kak Citra. Gila, katanya, bisa-bisanya nih si Bambang kayak gini, kata dia. Kok lu nggak pernah cerita Dek, kata dia kan. Ya gimana mau cerita Kak kalau nggak ada bukti. Dari kemarin udah curiga banget Kak, sebenarnya Kak kalau Kakak pengen tahu Kak, itu sebelum kejadian ini. Aku udah pernah lihat Kak di kamarnya Mas Bambang. Itu memang ada sesajen, ada dupa. Kata saya bilang gitu kan. Kok lu gak ngomong sih, dia udah lama. Kata Kak Citra gitu kan. Ya itu Kak, aku takut. Pengennya juga ada bukti dulu biar Kakak percaya, kata saya gitu. Akhirnya Kak Citra beraniin diri buat ngomong sama yang jaga kosan lah. Karena udah saking gregetan, satu juga nggak tegas sama si Bambang ini, mentang-mentang yang punya nggak pernah negur gitu kan. Kalau ini Kak Citra ngelihat foto itu gimana dia, maksudnya? Ya satu dia kaget Bang, kaget, shock, terus jengkel juga gitu loh. Kok bisa-bisanya si Mas Bambang ini ngelakuin ini gitu loh, apalagi di kamar si Kahani gitu. Akhirnya dipanggil lah yang jaga kosan dulu. Akhirnya kita duduk di ruang depan. Saya, Kak Citra, Melan, sama si Subur. Akhirnya ngomong, Bur, pengen tahu deh sebenarnya ada apa sih gitu kan. Kayaknya aneh banget, ada yang lu tutupin gitu kan, kata si Kak Citra ini. Ada apaan sih lu Cit? Dia kan kayak jauh kan. Ada apaan sih kata dia. Udah jangan apa-apaan nih, lihat. Lu lihat gak ini apa gitu kan. Akhirnya diunjukin foto yang si Bambang bawa sesajen ini Bang. Diem tuh si Subur kan. Lu pokoknya jangan ada ditutupin lagi. Ngomong gak lu? Lu pengen gue seret lu? Kata Kak Citra kan. Bawa ke polisi apa gue viralin? Dia bilang kan. Pengen biar gak usah ada yang ngehuni lagi di sini. Selamanya digituin kan sama si Kak Citra ini. Terus akhirnya si Subur mau gak mau ngomong lah. Terus kata dia, iya Cit, kata dia gitu. Memang si Bambang ini suka ke mbah yang di Sukabumi, dia bilang. Jadi memang yang punya kosan ini dia ada bikin pesugihan lah Bang. Si yang punya kosan, iya. Si Mas Subur bilang. Iya, jadi makanya meninggal aja ibaratnya tuh kayak ngorbanin diri sendiri. Oh, berarti dari ibu kosnya? Iya, karena kan mau numbalin si anaknya ini, si Bambang ini, dia belum nikah. Jadi pikirnya tuh ya udahlah, saya mau udah tua gitu, biarin gitu. Karena berpikir kan, ya mau dapat duit dari mana lagi gitu loh. Kalau nggak ngandelin itu kosan gitu. Si Bambang ini nggak kerja loh Bang, cuma ngandelin ibaratnya kos-kosan doang gitu loh. Terus Subur ngomong kan, sama sebenarnya tuh waktu lagi benerin atap kosan, dia bilang gitu, kamar si Melan, gue juga nemuin tali pocong Cit, kata dia gitu kan. Tanya kayak gitu.
Terus si Citra ngomong, jadi itu pakainya? Ya iya itu, yang jaga di rumah ini, kata dia. Makanya lu kan Put yang suka diisengin, kata dia. Kata si Subur, gue tahu kok Put. Karena kan lu pernah cerita, kata si Subur tuh. Karena kan dulu saya banyak ngobrol kan Bang sama yang jaga kosan gitu. Kalau lagi sepi gitu, suka ngobrol sama dia aja gitu. Terus dia tahu kalau lu kan kadang suka bisa lihat apa Put atau apa. Makanya lu yang dijahilin, kata dia. Jadi saya yang kena Bang. Cuman kata si Subur, si Bambang ngedeketin si Kahani ya untuk dijadiin tumbal berikutnya. What the fuck? Tapi karena akhirnya dia suka beneran sama si Hani, dibikinlah si Hani ternyata hamil. Dan si janinnya inilah yang dikorbanin. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi ini Hani nggak tahu deh. Apa tahu sebenarnya? Kan udah bawa saja. Iya, Tahu harusnya. Si Hani harusnya tahu. Iya, harusnya tahu. Sampai akhirnya si Citra kesel kan. Udah Bur, gue nggak mau tahu lagi. Gue bakal ngomong nih sama si Bambang biar dia selesaiin urusan ini, kata si Kak Citra. Gue nggak mau kalau nanti ada korban-korban selanjutnya. Gue heran kenapa si Hani maunya kayak gitu, didokterin apa nih sama si Bambang gitu kan. Emang kalau si Kak Citra ini kan dia umurnya lebih tua daripada saya tuh dulu Bang. Jadi dia lebih berani lah gitu di situ. Ya udah tuh, udahlah Cit, coba deh kalau lu berani sono. Gue mah nggak mau ikut-ikutan ya, namanya gue cuman kerja Cit, kata dia kan. Ya udah, gue pokoknya mau ngomong nih sama si Bambang, nggak bisa nih didiemin kayak gini nih. Akhirnya nggak lama tuh ketemu sama si Bambang. Karena si Bambang kan kadang kayak so sibuk gitu loh Bang, seolah kayak nutupin kelakuan dia gitu loh. Kadang kayak pergi kemana, seolah tuh dia ada kerjaan gitu. Padahal kita tahu dia memang nggak ada kerja gitu. Soalnya kadang Subur suka keceplosan. Orang pengangguran kadang suka iseng gitu loh. Kerjanya ngayap mulu. Kadang kayak gitu-gitu dia suka ngedumel nih yang juga kosan gitu. Julid juga ya Mas Subur ya. Iya, bener Bang. Dia tuh kayak gitu banget gitu. Terus ya udah akhirnya si Kak Citra ini beraniin diri tuh nyidang si Bambang. Gimana caranya waktu itu? Ya kita samperin ke rumahnya. Kita siapa sebelah. Pokoknya kita bertiga, terus Subur juga kita bawa. Oh, oke. Biar dia dijadiin ini juga kan. Akhirnya ke Bambang, datanglah itu Kak Citra sama kita semua. Mas, ayo sini duduk bareng-bareng, kata dia gitu kan. Apaan sih lu Cit, kayak serius banget, kata dia. Oh, kan. Kata si Bambang gitu. Dia kayak masih santai tuh, disangka kita nggak tahu apa-apa. Lo nggak usah ini deh Mas, nggak usah kebanyakan lu nggak tahu apa-apa, digituin tuh sama si Kak Citra. Enggak, apaan sih gitu tuh sama si Bambang. Nih lihat, ini apa, digituin kan. Foto yang saya dapat itu tuh Bang. Ini apa nih, maksudnya apa lu kayak gini Bang? Lu mau gue viralin? Lu pengen gue bikin malu lu? Gitu kan. Gue gak mau tahu, lu jawab ini semua nih apa. Lu selesain, digituin sama si Kak Citra nih. Akhirnya di situ si Bambang rasa ketakutan juga kan, karena ditekan kan, mau diviralin, mau diteriakin. Pokoknya kalau lo nggak jelasin semua ini, gue teriakin biar semua tetangga denger. Bila perlu gue panggil RT ke sini, biar lo diusir dari sini. Lo kan nggak punya apa-apa lagi lo, digituin kan sama Citra. Lo kan palingan ngandelin kosan ini kan, digituin tuh Bang. Akhirnya si Bambang ngomong lah, udah Cit, jangan kayak gitu lo gitu kan. Iya, gue minta maaf, kata dia gitu kan. Gue jujur Cit, kata dia. Gue ngelakuin ini semua ya, nerusin ibu, kata dia gitu. Oh gitu. Iya. Nerusin ibu gimana, digituin sama Kak Citra tuh. Ya iya Cit, sekarang kalau gue nggak bikin kayak begini, gimana mau dapet duit, kata dia gitu kan. Masalahnya kosan ini kan lu tahu sendiri, sepi. Kayak lingkungannya tuh jadi agak masuk ke dalam gitu loh Bang, kayak jauh dari jalan gitu kan. Jadi kayak kurang laku lah ibaratnya gitu itu kosan. Akhirnya si Bambang jelasin, ya gue terpaksa ngelakuin itu Cit, kata dia gitu kan. Iya, lu mah tega banget. No, si Putri sampai nemuin janin, kata gitu kan. Pernah lihat janin di kamar mandi, itu maksudnya apa? Ada hubungan apa juga lu sama si Hani? Keluar masuk ke kamar Hani, digituin kan. Iya Cit, jujur aja gue suka sama Hani. Yang tadinya gue niatnya pengen gue jadiin dia buat
tumbal berikutnya ternyata gue suka beneran kata dia. Buset. Ya sekarang dia juga mohon maaf ya bang, dia bujang tua juga ibaratnya Mas Bambang ini. Jadi begitu suka sama nih orang ya mungkin pengen serius kali akhirnya. Bambang. Ya, Itu sih. ya udah terusan akhirnya Bambang cerita tuh. Ya udah terpaksa Cit, gua ngambilin dia bilang. Akhirnya janinnya yang gua keluarin kata dia. Wah lu parah lu bang, gitu nama Citra. Gua nggak mau tahu lu selesain ini. Lu harus putus semuanya nih. Jangan lu terusin lagi lu kayak gini. Kalau lu masih terusan lagi nih berhubungan sama Simba ini nih, gitu kan. Ibaratnya sama dukunnya ini lah bang. Udah gue viralin, gue bikin malu, gue bikin nih kosan gak laku, gue bikin lu tuh keluar dari sini dan lu gak punya tempat tinggal, digituin kan. Terus akhirnya si Bambang ketakutan. Ya udah dia bilang ya udah gue mau mutusin itu semua deh karena gue pengen serius sama si Hani kata dia. Oh, dibilang gitu. Ya udah kita semua ngikut, nggak mau tahu kan lu ada mobil kita ngikut kata dia. Karena si Kak Citra ini bener-bener nggak mau bang, maksudnya ada korban berikutnya gitu kan, setega itu gitu loh. Akhirnya ikut deh tuh kita ke daerah Sukabumi. Oke. Ke daerah Sukabumi ke sana, bener lah dia ketemuin gitu kan. Nah si mbahnya itu sempat bilang kalau sampai diputus ya pasti akan matiin rezeki itu. Kosan itu akan sepi gitu kan. Si Kak Citra kan beranian nih orangnya bang. Dia ngomong, alah gak usah kayak gitu-gitu mbah, diem kata gitu kan. Dia orang Palembang, jadi agak-agak keras gitu kan. Nadanya gitu, maksudnya dia berani gitu. Terus udah gak ada kayak gitu-gitu mbah gitu. Rezeki mah udah Allah yang ngatur. Tinggal sholat, tinggal kita berdoa juga ntar dapet rezeki mah udah diatur sama Allah gitu kan. Gak usah deh yang kayak begini-begini udah gak ada gitu itu sama Kak Citra. Terus ya udah tuh bang. Pulang dari situ akhirnya diputus perjanjian itu udah nggak ada lagi. Sampai pulang ke kosan ya udah ngobrol sama Kak Hani kan, kita semua akhirnya beraniin diri. Kak gimana kak, kan sebenarnya lo tahu kan soal si Bambang gitu loh, dia begini. Terus Kak Hani ngomong lah, iya maaf ya nggak tahu kenapa gue juga terhasut kata dia sama si Bambang. Ya namanya ibaratnya lagi seneng mereka ya pasti ya nurut aja gitu kali ya bang. Mabuk ya. asmara. Lah gitu. Terus ya udah tuh Kak Hani akhirnya juga udah tahu. Terus kita ngasih tahu kan udah kalau kalian mau serius-serius tapi ya tolonglah udahin yang hal-hal begini gitu. Terus si Bambang minta maaf kan sama kita semua. Terus bener bang kita kan tinggal di situ setelah kejadian itu lumayan agak lama ya, beberapa bulan lah di situ. Oh, masih ya tapi? Iya masih, tapi si Melan juga akhirnya keluar. Kenapa? Karena dia ngerasa kesel juga, nggak bisa lah maksudnya walaupun udah ketahuan tapi ngerasa kayak yang udah males tinggal di situ gitu. Akhirnya Melan keluar, saya yang masih di situ sama Kak Citra. Oh masih. Dan itu betul sih bang, ada kayak masih ada efeknya ya. Dalam arti rumah itu kayak kelihatan suram gitu loh. Kayak makin angker aja gitu loh kelihatannya. Ada kejadian apa tapi setelah itu? Tapi setelah itu alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa lagi. Cuman hawanya masih beda sih, kayak sunyi, kayak nggak enak lah gitu. Oke, sampai berapa tahun akhirnya tinggal situ? Saya kurang lebih nerusin di situ akhirnya mau 2 tahunan lah. Oke. Dari situ. Terakhir nggak ada kejadian apa-apa? Dan terakhir nggak ada, alhamdulillahnya. Sampai gimana? Sampai akhirnya Kak Putri pindah? Mbak Putri pindah? Iya, siapa duluan yang pindah antara Mbak Putri, Hani, Mbak Citra duluan? Nah si Hani ini kan masih di situ tuh, karena dia masih ngejalin sama si Bambang kan. Oh masih berhubungan? Iya, kalau Kak Citra akhirnya dia memang keluar karena married. Oh oke. Siapa duluan yang keluar? Berarti Kak Citra dulu. Kak Citra dulu baru Mbak Putri? Iya, pertama Melan karena nggak terima kan dengan kejadian itu dia keluar, terus akhirnya Kak Citra, baru saya. Karena saya ngerasa juga, udah nggak punya temen gitu loh. Kak Hani juga tetap sih, maksudnya walaupun udah dengan kejadian begitu dia dasarnya kayaknya karakternya introvert. Si akrab tuh. Akhirnya ya udah semenjak kejadian itu. Udah males ya, udah nggak ada Mbak Citra ya? Akhirnya saya keluar. Cuman sempet sih sesekali nengokin ke situ. Masih ada ya kosannya? Masih ada di sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada? Masih sekarang masih ada. Masih si Bambang yang jaga? Masih Bambang yang punya?
masih dia yang punya, tapi kurang tahu kabarnya gimana dan si Subur gimana sih kurang tahu. Terakhir sih sebenarnya masih sempat ketemu sama Subur, masih jaga di situ. Cuman yang ngekos tinggal beberapa lah, 2 atau berapa gitu. Kalau untuk sekarang sih nggak tahu, tapi masih. Oke. Kosan itu masih. Cuman kurang tahu nempatinnya berapa, rame atau enggaknya kurang tahu. Dan itu ya berarti setelah kejadian itu masih tinggal di situ sempet kan? Iya, Tapi berarti betul. Mbak Putri sama Kak Citra tuh secara nggak langsung udah nganggap Bambang ini teman juga berarti Iya, ya? betul. Ya kan? Iya, Makanya betul. peduli lah ibaratnya. Betul. Lu kok jadi gini sih gini? Iya, Ya udah nggak ada. betul. Karena sebenarnya Bambang terus almarhum ibu kosan itu tuh orangnya baik-baik banget. Baik sebenarnya mereka ini. Baik. Kayak ngertiin lah keadaan kita gitu, anak kos kalau lagi telat, kalau apa tuh suka ngerti, nggak ribet. Ditambahkan di situ kan murah Bang. Murah di situ daripada tempat-tempat lain tuh jauh lebih mahal gitu. Oke. Iya, Subur masih di situ terakhir. Terakhir masih di situ. Oh, sempat mampir. Iya, sempet. Oh, lu udah punya anak yang kayak gitu. Cuma pengen tahu keadaan gitu. Tapi ini sih Bang, terakhir datang ke situ kayak udah lebih cerah auranya. Udah nggak kayak sebelumnya. Kayak udah cerah, udah enak lah dilihat gitu. Oke. Nah, paling mau nanya ini nih Mbak, Kak Yuli yang awal banget pindah itu kenapa? Nah iya nih, si Yuli ini, lupa ngasih tahu ya Bang. Si Yuli ini ternyata diem-diem dikasih tahu sama si Subur. Gimana ceritanya waktu itu? Jadi dia dikasih tahu soal Bambang, soal nemu si tali pocong itu ke si Yuli. Si Bambang ini kan, si Subur ini kan udah lama nih sama si Yuli, karena dulu kan Yuli yang duluan nempatin di situ tuh Bang. Oh, dia lebih lama nih. Nah, jadi kayak ngerasa lebih kayak ke anak gitu loh kalau kayak ke Yuli si Subur ini. Makanya ngasih tau lah ke Yuli, Yul, lu pindah aja lah. Ternyata diem-diem begitu. Oke. Tapi kan yang posisi si Subur ini nemuin tali pocong, itu kan setelah Mbak Yuli pindah. Iya, betul. Nah, Mbak Yuli ini pindahnya karena kenapa sebenarnya? Karena dikasih tahu sama si Subur tentang si Bambang niatnya. Oh gitu. Niatnya. Dikasih tahu sama si Iya, Subur. dikasih tahu. Semenjak si Hani ini udah masuk beberapa bulan di situ, yang akhirnya Bambang pengen ngedeketin ke si Hani untuk niatnya. Itu ternyata Subur tuh tahu semua memang dari si Bambang. Nah, si Subur ngasih tahu lah ke si Yuli, Yul, lu maafin aja, Yul gitu. Dia ngasih tahu maafin Yul. Aku mau udah sayang banget sama kamu Yul, yang kayak gitu-gitulah namanya. Kayak si Yuli juga baik kan anaknya gitu. Kalau sama Subur kadang suka ada apa dibawain gitu. Nah, Subur kayak ngerasa kasihan, takut kenapa-napa sama si Yuli nih. Oke. Nah, kenapa nggak cerita sama Mbak Putri? Kan Mbak Putri satu kerjaan sama dia. Betul. Kan? Nah, si Yuli akhirnya bilang dan minta maaf kan ke saya. Saya kan sempat nelpon tuh ngontek. Kok gitu sih Yul caranya? Ternyata gini. Saya jelasin kan ke si Yuli. Terus Yuli ngomong, maafin ya Put. Dia bilang, gue bukannya gak mau ngomong, kata dia. Karena gue kasihan sama lu kan ibaratnya di Jakarta pengen nyari duit. Dia bilang kan. Terus bingung kalau misalnya harus pindah jauh di mana, kata dia. Gue ngeliat lah gaji lu, kan gue tahu, kata dia kan. Terus pikir gue ya masih ada Kak Citra ini di situ, kan Kak Citra juga ibaratnya kayak ngayomin adik-adik di situ lah gitu, yang umurnya lebih di bawah gitu. Dia bilang begitu, sempat minta maaf juga. Terus kata saya ya udahlah, udah berlalu, kata saya gitu. Iya maafin ya sekali lagi, dia bilang gitu. Subur tuh ngasih tahu juga soal yang tali pocong, dia bilang. Dia ngasih tahu ternyata Bang, yang dia nemuin tali pocong di atas loteng itu. Dan ternyata tali pocong itu tuh tepat di atas kosan yang kamar saya Bang. Nemuinnya itu justru di situ, bukan di kamar yang kosong yang mau direnov. Oh, nemuinnya di situ. Iya, nemuinnya di situ. Di itunya di atas. Iya, di atasnya persis, di atapnya persis tuh di atas. Jadi pas lagi benerin genteng-genteng yang bocor lah intinya gitu. Terus nemuin itu gitu. Kan sempet kan
Saya nanya juga tuh sama Subur kan, saking penasarannya juga. Jadi bocornya itu bocor samping ya kalau aku mau tahu ya. Itu Iya, kan betul. kamar Melan di bawah kan. Iya, betul. Bocor itu rembes dari samping itu Iya, kan. betul. Iya. Oh berarti Terus sama kayak di ditambahkan, bawah. iya terus Bocor ditambahkan dari dia samping. kayak ada yang platform atau apa sih yang kayak udah mau bolong gitu loh, Iya, kayak mau plafon. jebol. Plafon. Iya. Iya bocornya Jadi itu di bocor. pinggir-pinggir kayak gitu. Bocornya itu bocor rembes dari tembok ya. Betul. Aku approve-nya habis kayak Iya. kemarin. Jadi kita bocor juga kemarin sempat di bawah. Loh kok ini kan lantai 2 kok bocornya sampai Iya, bawah itu rembes. bocor, rembes kayak Rembes gitu. dari Jadi atas. warnanya jadi kuning-kuning gitu kan. Bocor di tembok. Bener. Iya. Aduh, bayangin Subur diomelin Kak Citra ya orang Iya, terus Palembang nih. saya juga ngomong nih Bang sama Subur kan, masih nggak percaya soal tali itu gitu. Terus Subur ngomong, enggak lah Put, masih ada bau tadi gitu, ada bau-bau apa ya? Mohon maaf kalau orang meninggal itu loh, kayak parfumnya itu loh. Katanya masih ada aroma itunya gitu. Ini berarti udah semua diceritain ya, Betul. ya Mbak Putri ya. Dan kosannya juga masih ada guys. Harganya juga masih sama apa naik dikit? Udah naik dikit? Kayaknya udah naik dikit deh, karena udah. dulu akhirnya pas saya di situ juga udah mulai dinaikin. Kan tadinya 600.000. Oke. Terus dinaikin 6,5. Kayaknya sekarang mungkin udah lebih dari itu lah. Iyalah. Karena udah lumayan lama gitu. Oke. Ini udah semua diceritain dan thank you banget Mbak Putri Iya, udah nyeritain sama-sama. ini sama teman-teman di rumah. Dan buat yang udah nonton dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, terus di kolom komentar. Dan yang mau cerita juga nih, pokoknya yang di kos-kosannya banyak kejadian angker juga, atau yang dulu pernah kos ngalamin kejadian horor, itu bisa langsung cerita sama kita langsung. Caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, di daftar jadi narasumber, langsung nyambung ke WA tim kita, nggak pakai ribet lagi lah pokoknya. Dan di akhir video gue Gilang izin pamit, Mbak Putri juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.